Pria ini namanya Jared. Dia orang Filipina yang kerja jadi operator lift di suatu hotel mewah di negara Singapura. Sebenarnya Jared ini lulusan IT, tapi dia bosan kerja jadi programmer dan milih merantau ke Singapura karena 6 bulan lagi kontrak kerjanya habis. Jared berencana membuka bisnis sendiri. Sebagai programmer, bisnisnya adalah startup aplikasi lowongan kerja. Di lift hotel, setiap ada pengusaha kaya masuk, Jared selalu berusaha menawarkan mereka untuk investasi di perusahaannya. Setelah berbulan-bulan, tak ada yang minat. Suatu malam ada seorang bapak-bapak kaya raya, pengusaha dari Hong Kong naik lift Jared. Namanya Byron. Saat Jared menjelaskan tentang perusahaan dan aplikasi buatannya, Isang taya lang nila. Sir, if your factory are with... By the way, sir, I've heard this. Up ko na yung gamit mo. So, time to breathe. Tapos tuloy na ulit ang laban. Pero syempre, bawal tumigil. What do you think? Byron yang lagi mabuk parah gak sadar bilang dia tertarik. Sebelum pergi, Byron ngasih kartu nama, lalu minta Jared ngirimin aplikasi buatannya ke email yang tertarik. Tertulis di kartu nama. Mendengar itu, Jared sangat senang. Beberapa hari kemudian, waktu Byron naik lift lagi, ternyata aplikasi buatan Jared bagus dan dia beneran tertarik. Tapi sayang masih belum sempurna. Besok pacar, sekaligus asistennya yang bernama Tina akan membantu Jared mengembangkan aplikasinya. Pokoknya semua tergantung Tina. Sebelum Tina menyatakan aplikasi buatan Jared sempurna, Byron gak mau ngasih dana investasi dulu. Jared pun penasaran siapa sebenarnya Tina. Esok hari akhirnya, mereka bertemu di lift. Waktu ngajak ngobrol, Jared kesel ternyata tuh cewek jutek banget. Pas Jared mau mulai menjelaskan aplikasinya, Tina malah nyuruh diem. Sekarang dia sibuk. Nanti kalau udah gak sibuk, boleh ngobrol lagi. Mendengar itu, Jared istighfar. Di kamar, saat Tina sedang diskusi tentang aplikasi buatan Jared, dia justru izin pamit pergi mau ketemu istrinya. Beberapa hari ke depan, dia akan sibuk ketemu istrinya terus untuk membahas masalah perceraian dan pembagian harta gono gini. Harta gono gininya adalah saham perusahaan besar Byron di Singapura. Dalam hati, Tina kesel. Dia tahu Byron masih belum resmi bercerai dengan istrinya, tapi sebagai pacar, dia juga butuh perhatian. Siangnya, waktu lagi istirahat, Jared cerita ke teman-teman kerjanya kalau dia berhasil dapat investor. Semua teman Jared ini perantau juga. Ada yang dari Korea, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Karena tahu gimana beratnya kerja di negara orang, Jared janji jika sukses nanti, dia pasti akan mengajak mereka semua gabung di perusahaannya. Selesai istirahat, saat balik kerja, Jared ketemu Tina lagi. Dengan sangat sopan dan lemah lembut, Jared bertanya tentang perusahaannya. Berkali-kali, Jared mengajak Tina ngobrol, tapi selalu gagal. Morning ulit, Ma'am Bettina. Please. Sa, one floor, please. Asti? Kailan? Oh, hello again, Ma'am Bettina. Come in, please. Masuk po, Ma'am. Hingga sore harinya, dia nggak sengaja melihat Tina sedang dimarahi Byron abis-abisan. Malamnya di taman, melihat Tina sedang murung, Jared yang kasihan mencoba menghibur. Awalnya tuh cewek masih jutek banget, tapi lama-kelamaan, dia mulai luluh. Di lift, Tina memberitahu besok dia udah nggak sibuk. Jadi mereka berdua bisa diskusi soal aplikasinya. Jared pun senang. Tapi, karena tahu Tina orangnya super sibuk, Jared menyarankan gimana kalau Tina sering-sering naik lift aja. Di lift nggak ada sinyal, jadi Tina bisa istirahat melepas seluruh pekerjaannya. Nggak akan ada yang nelpon. Anggap aja liburan singkat, walaupun cuma hitungan detik. Tapi di lift ini, kita bisa bebas jadi diri kita sendiri. Mendengar ucapan Jared, Tina tersenyum. Baru juga hatinya lega. Pas masuk kamar, Tina dengar Byron lagi teleponan mohon-mohon agar istrinya membatalkan perceraian. Melihat Tina ada di belakang, Byron langsung minta maaf. Dia menjelaskan itu cuma taktik agar istrinya luluh dan mau tanda tangan surat pernyataan untuk menyerahkan sahamnya di perusahaan. Nanti setelah istrinya tanda tangan, Byron tetap akan menceraikannya karena tak ingin memperpanjang masalah. Byron pergi meninggalkan Tina yang masih kesal. Keesokan harinya di cafe, Tina dan Jared mulai diskusi membahas kerja sama mereka.
Namun sepanjang obrolan, mereka berdua malah saling curhat tentang masalah mereka masing-masing. Jared cerita, sebenarnya tadinya aplikasi ini dia buat bersama mantan pacarnya. Tapi sebelum selesai, mereka putus gara-gara Jared dapat panggilan kerja di luar negeri. Mau gak mau, dia harus menyelesaikan aplikasinya sendirian. Sementara Tina cerita, sampai sekarang Byron masih belum mau memberitahu hubungan mereka ke keluarga dan teman-temannya, karena dia belum resmi bercerai. Dibandingkan pacar, sekarang ini Tina merasa dia lebih mirip seperti selingkuhan Byron. Mungkin orang-orang melihat dia matre, tapi alasannya masih bertahan adalah karena dia tulus mencintai Byron. Di momen itu, hubungan Jared dan Tina mulai dekat. Okay lang ito. Sheesh! Beberapa hari kemudian, Tina mengajak Jared menemui seorang pengusaha untuk menawarkan investasi, sekaligus mengajarkan Jared bagaimana cara mendapatkan klaim yang benar. Tina bilang, dalam dunia bisnis, Jared gak boleh bergantung pada satu investor aja. Harus punya investor lain, agar perusahaan lebih stabil dan cepat berkembang. Tak butuh waktu lama, dengan kemampuan negosiasi Tina, si pengusaha langsung setuju jadi investor. Siangnya, Tina mengajak Jared ke butik untuk memesan jas mahal. Waktu lagi ngukur badan, Tina bilang dia yang akan membayar jasnya sebagai hadiah rekan bisnis. Di jalan pulang, Jared berterima kasih. Terima kasih banget. Tanpa bantuan Tina, mungkin sampai sekarang dia masih kesulitan mengembangkan bisnis. Sepanjang obrolan, tanpa sadar, Jared mulai jatuh hati pada Tina. Malamnya, untuk merayakan kemajuan kerjasama mereka, Tina dan Jared mengajak teman-temannya nongkrong di cafe sambil karaokean. Esok malam, di lift, Jared terpesona melihat penampilan Tina yang sangat cantik. Tina lalu memberitahu, Byron lah yang memintanya dandan secantik mungkin, karena Byron akan bertemu dengan dua sahabatnya di bar hotel. Sambil tersenyum, Tina berkata dia seneng banget. Dia yakin di sana, Byron pasti akan mengenalkannya sebagai pacar. Mendengar cerita Tina, meski hatinya sakit, Jared tetap memberi semangat. Namun ternyata, Tina salah. Sesampainya di bar hotel, dia malah diperlakukan seperti pelacur yang ingin Byron pamerkan ke teman-temannya. Dengan kecewa, Tina menampar Byron, lalu pergi dari sana. Di lift, Jared kebingungan, kenapa tadi Tina senang, tapi sekarang menangis. Di lobi hotel, Byron menyusul dan berusaha minta maaf. Dia berlutut memohon agar Tina tetap tinggal. Tina pun luluh. Besok paginya, ketika bertemu Tina, Jared bertanya soal kejadian semalam. Tina yang tak ingin memperpanjang masalah cerita, kalau kemarin, dia cuma berantem biasa sama Byron. Maaf, udah bikin khawatir. Tapi dalam hati, Jared masih tetap penasaran. Wanita secantik dan setulus Tina harusnya bisa bahagia. Lusahnya, waktu libur, Jared curhat tentang Tina ke semua temannya. Teman-teman menyarankan agar Jared tak ikut campur hubungan orang lain. Sebenarnya, mereka mendukung Jared bersama Tina karena terlihat serasi. Namun masalahnya, pacar Tina adalah pengusaha sultan kaya raya dan calon investor utama Jared. Mereka takut nanti Byron membatalkan kerjasama, dan semua yang telah Jared perjuangkan selama ini hancur gara-gara cinta. Mendengar saran barusan, Jared terdiam. Di sisi lain, Byron dan Tina terlihat sedang diskusi dengan istri Byron tentang pembagian saham perusahaan. Di obrolan itu, Byron mengancam, jika istrinya tetap ngotot minta cerai, maka dia tak akan dapat sedikit pun saham perusahaan. Bukannya takut, istrinya malah menjawab, dia sudah lelah mendengar Byron terus-menerus menunda perceraian. Mereka cuma gara-gara saham. Harusnya Byron sadar alasan dia minta cerai adalah karena Byron terlalu sibuk dengan ambisi bisnisnya tanpa pernah memperdulikan keluarga. Byron juga sering serakah menghalalkan segala cara demi uang dan tak ada kesetiaan dalam rumah tangga mereka. Sekarang dia tak peduli soal harta.
Dia hanya ingin bercerai secepatnya. Mendengar cerita istri Biron, Tina cuma bisa diam. Hatinya yang selama ini dibutahkan oleh cinta akhirnya sadar Biron bukanlah pria baik yang pantas dia perjuangkan. Keesokan harinya di lift ketika bertemu Tina, Jared memberitahu kemarin temannya yang kerja di bar sudah menceritakan apa yang Biron lakukan pada Tina di hadapan dua temannya. Jared menasehati, lebih baik putus saja. Tina yang sedang banyak pikiran minta cerai. Jangan ikut campur, karena muak. Jared berkata dia bertekad akan membuktikan ke Tina kalau dia bisa sukses tanpa bantuan Biron. Malamnya waktu Tina dan Biron sedang makan, mereka dapat email dari Jared yang mengabarkan bahwa dia ingin mengakhiri kerjasama. Besoknya, Tina marah-marah kenapa Jared berbuat nekat, padahal tinggal selangkah lagi Biron mau ngasih dana investasi. Jared menjawab, dia sungguh-sungguh akan membuktikan janjinya pada Tina. Tina makin marah. Terserah, Jared mau apa? Dia sudah tak peduli lagi. Siangnya, Jared dipanggil atasannya. Atasan memberitahu, di rekaman CCTV, Jared terlihat sering mengganggu tamu-tamu hotel untuk menawarkan kerja sama bisnis di jam kerja. Akibat pelanggaran fatalnya, detik itu juga Jared menangis. Saat tahu Jared dipecat, Tina yang yakin ini pasti ulah Biron langsung protes. Tapi Biron tak peduli. Dia tersinggung. Tukang lift rendahan itu udah kurang ajar membatalkan kerjasama secara sepihak. Kenapa Tina membelanya? Apa Tina suka sama dia? Dari beberapa rekaman CCTV yang Biron lihat, sepertinya hubungan Jared dan Tina terlalu dekat. Lebih dari sekedar rekan bisnis. Biron yang marah lalu berkata, tak hanya membuat Jared dipecat, dia juga akan mengklaim aplikasi buatan Jared sebagai miliknya dan akan mengembangkannya sendiri. Tina pun kaget, tapi dia sadar tak ada gunanya berdebat dengan orang sekuat Biron. Ia lalu memohon, daripada mencuri dan memperpanjang masalah, lebih baik Biron membeli aplikasi Jared. Jika membelinya secara baik-baik, Tina janji akan menuruti semua keinginan Biron. Setelah berpikir panjang, akhirnya Biron setuju. Keesokan harinya, di belakang hotel, setelah resmi jadi pengangguran, Jared pamit ke teman-temannya. Di tengah obrolan, salah satu temannya menyarankan agar Jared mengungkapkan perasaannya pada Tina. Sekarang Biron sudah bukan investor Jared lagi, jadi sudah tak perlu takut. Mendengar saran itu, Jared bergegas pergi ke kamar Tina. Surat itu dari Tina. Surat yang bertuliskan, sebenarnya Tina sudah tahu Jared suka sama dia. Tak perlu ditutupi, dia bisa melihat perasaan itu dari tatapan mata Jared. Sebenarnya Tina juga jatuh cinta pada Jared. Dia tak pernah menilai pria dari jabatan atau hartanya. Itulah alasan kenapa dia tulus menjalin hubungan dengan Biron tanpa mengharap apapun. Namun, ternyata selama ini, usaha dan perhatian yang dia berikan bertepuk sebelah tangan. Biron tak pernah memandangnya sebagai kekasih. Hingga saat bertemu Jared, Tina merasa begitu nyaman. Tanpa sadar, dia telah jatuh cinta. Namun, ternyata kita tak bisa bersama. Demi melindungi Jared, Tina terpaksa harus pergi bersama Biron. Di akhir surat, Tina memberitahu uang di dalam amplop adalah uang untuk membeli aplikasi. Selesai membaca surat itu, Jared terdiam. Meski teman-temannya terus menyuruh pergi menyusul Tina, Jared tetap tak bergerak. Dia tak ingin memaksa. Biarkan Tina pergi. Biarkan dia di sini. Biarkan dia melepas wanita yang sangat dia cintai itu. 1 tahun berlalu. Kini Jared terlihat telah sukses membangun perusahaan startupnya sendiri. Membuat aplikasi-aplikasi baru yang jauh lebih bagus dari aplikasi Biron. Sesuai janji, teman-teman Jared juga diajak ikut kerja di perusahaannya. Malam itu, di bar, waktu sedang memesan minuman, tiba-tiba ada suara cewek kepleset. Ternyata itu Tina, wanita yang sampai sekarang tak pernah bisa dia lupakan saat ditanya, bagaimana kabar Biron? Dengan santai, Tina menjawab, mereka udah lama putus, sekarang dia single. Ucapan Jared benar. Setelah putus, berkat pengalaman dan skill yang dia miliki, Tina justru malah berhasil dapat pekerjaan baru di perusahaan besar lain.
Di sana karirnya naik drastis, dan kini dia punya banyak tabungan. Alasannya datang berkunjung ke sini karena Tina ingin jadi investor di perusahaan Jared. Mendengar itu, sambil tersenyum lebar, Jared mulai menjelaskan aplikasi baru ciptaannya